Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari kita berjumpa kembali, yang insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita dari surat At-Takwir. Dan di awal-awal pertemuan kita sebutkan bahwasanya surat At-Takwir adalah surat yang menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. Tentunya hari kiamat adalah hari esok yang akan kita jumpai. Dan mengenai hari kiamat, beberapa ayat diantaranya yang kita baca barusan di surat subuh di rakaat yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kapan? Nanti. Jadi kelak nanti datangnya hari kiamat dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jika ada informasi bahwasanya kelak nanti akan ada gempa dan seterusnya, itu belum menjadi tanda hari kiamat. Karena hari kiamat jika terjadi itu meliputi semuanya. Oleh karena Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita hari kiamat? Dinamakan dengan al-ghasyiyah karena meliputi seluruh tempat. Maka di antara fenomena hari kiamat, Allah sebutkan 12 fenomena. 6 fenomena dari atas, kemudian 6 setelahnya fenomena di bumi. Maka yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, 1. Yang kedua, wa idan nujumun kadarat, bintang-bintang akan berjatuhan. Yang ketiga, wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang keempat, wa idal isyaru uttilat, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Dan ini dikiaskan dengan semua benda yang berharga akan ditinggalkan ketika terjadi hari kiamat. Berikutnya, wa idal wuhusyu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan di sini kemarin kita sampai pada pembahasan kita, ya. Wa idal wuhusyu khusyirat, dan binatang-binatang liar dikumpulkan. Yaitu bahwasanya ketika Allah bangkitkan seluruh manusia, sampai hewan pun dibangkitkan. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan hatta dubab yuhsyaru kullu syai', semua itu akan dikumpulkan. Hatta dubab, sampai lalat pun ada. Dan tujuan di antara dikumpulkannya binatang-binatang adalah untuk mengkisos di antara mereka.
Sehingga ada domba yang tidak bertanduk mengkisos domba yang bertanduk, dan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Begitulah akan tegak keadilan Allah dalam mengkisos. Setelah selesai mengkisos di antara hewan-hewan, kemudian Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian semua tanah. Itulah firman Allah yang kita baca tadi dalam surat An-Naba. Inna andarnakum adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya aku menjadi tanah. Kapan mereka mengatakan ingin menjadi tanah? Setelah melihat kisah Allah tegak kepada semua binatang-binatang. Setelah selesai kisahnya, Allah katakan, jadilah kalian tanah. Karena kalau jadi tanah, selesai. Tidak ada kelanjutan setelahnya. Namun manusia tidak akan berlanjut sampai pada surga dan neraka. Ayat setelahnya, wa idal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Sujjirat, yaitu lautan-lautan dijadikan meluap. Lautan hari ini keadaannya tenang. Bahkan lautan itu tidak akan pernah bertemu antara sungai dan laut. Allah menegaskan, wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Kami jadikan dua laut, yaitu sungai dan laut, itu ada pembatasnya. Namun kelak nanti pada hari kiamat semuanya akan tumpah menjadi satu, dan bahkan ia mengeluarkan api. Maka makna sujjirat dan lautan dijadikan meluap, makna sujjirat yaitu meluap dengan mengeluarkan api. Karena asjar itu sesuatu yang dia itu panas yang mengeluarkan api. Qala Mujahid wal Hasan Ibnu Muslim yang mengatakan sujjirat yaitu dinyalakan. Jadi ketika lautan itu meluap, ia mengeluarkan apinya. Dan Masya Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang Rasulullah SAW bersabda, la tanqadi ajaibuhu, tidak akan habis-habis keajaiban Quran. Sepanjang perjalanan waktu, semakin bertambah tahun, itu semakin mengungkap hal-hal baru ilmiah dalam Quran. Mungkin orang zaman dulu ketika disebutkan wa idal biharu sujjirat, dijadikan meluap kemudian mengeluarkan api, ya sudah, memang seperti itu. Secara logika seseorang mengatakan, apakah mungkin ketika lautan meluap mengeluarkan api? Dari mana apinya? Air sama api kan sesuatu yang berbeda. Jika ada api disiram air ya mati. Namun Masya Allah gitu, dalam perjalanan waktu ternyata benar bahwasanya di dasar laut itu ada api. Dan ini ilmiah. Di dalam dasar laut yang paling dasar itu ada api. Dan ketika nanti sudah meluap, maka api ini akan meluap ke permukaan. Itulah firman Allah, wa idal biharu sujjirat, apabila lautan dijadikan meluap, yaitu mengeluarkan apinya. Ayat setelahnya, wa idan nufusu zuwijat. 6 tadi
fenomena di bumi, di dunia. Wa idan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa roh-roh dipertemukan. As-Sa'di mengatakan akan dikumpulkan masing-masing dengan pasangannya. Maka beliau mengatakan fajumi'al abraru ma'al abror. Orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kalau hari ini kan masih bercampur. Orang yang baik ya bercampur. Mungkin satu komplek, mungkin satu negara, mungkin satu kantor gitu. Namun kelak nanti ketika di hari akhirat, an-nufusu zuwijat, masing-masing dipasangkan dengan yang selevelnya. Maka orang yang baik dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Wal fujjari ma'al fujjar, orang-orang yang buruk itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk, sehingga terpisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan terpisahlah kalian wahai orang-orang yang durhaka. Orang-orang al-abror baik dengan orang-orang abror. Orang yang fujar durhaka dengan orang yang durhaka. Wa zuwijal mu'minuna bil huril 'ain. Di antara makna an-nufusu zuwijat, As-Sa'di mengatakan orang-orang beriman akan dijodohkan dengan bidadari. Di antara makna dipertemukan, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin laki-laki akan dipertemukan dengan para bidadari. Wal kafiruna bisyayatin, sebagaimana orang mukmin laki-laki dengan bidadarinya, orang-orang kafir dengan setan. Nanti akan bersama dengan setan dalam satu gerbong. Baik setan, ya setan sifatnya, baik dari kalangan jin dan manusia. Dan di antara makna wa idan nufusu zuwijat, yaitu roh dan jasad akan disatukan kembali. Dan ini fenomena hari akhirat. Ketika dibangkitkan, roh dan jasad akan disatukan kembali, kemudian masing-masing dengan pasangannya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang beriman dan pasangan-pasangan mereka. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama pasangan-pasangan mereka. Sebagaimana orang zalim ada pasangan-pasangannya, demikian juga orang-orang yang baik bersama pasangan-pasangannya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kelak nanti ketika di akhirat, baik surga atau neraka, masing-masing tidak ada yang sendiri. Demikian juga di surga, tidak ada orang itu yang sendirian, namun masing-masing orang itu akan bersama pasangannya. Bahkan orang yang dulunya belum sempat menikah, dia pun akan ada pasangannya. Namun bagi seseorang perempuan yang jika dia menikah beberapa kali, mungkin enggak? Siapa pasangannya? Kalau perempuan mungkin kan terjadi, Pak. Jadi seorang perempuan itu nikahnya berulang kali. Dengan yang pertama meninggal, kemudian nikah lagi dengan yang kedua. Dengan yang kedua nggak lama juga meninggal, kemudian nikah lagi dengan yang ketiga. Dengan yang ketiga
jangan meninggal lagi. Nanti ketika di surga bersama dengan siapa? Ada beberapa hadis. Yang pertama dipertemukan dengan yang terakhir. Yang hadis yang lain yaitu bahwasanya dia dikasih pilihan. Dikasih pilihan dari 1, 2, 3, manakah yang paling engkau cintai dan paling menyayangi dirimu? Karena Allah menegaskan dalam surat Fussilat di ayat 31 ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan apa-apa yang kalian minta dan kalian inginkan. Jadi kenikmatan surga itu berdasarkan keinginan hati dan kita minta. Ada kenikmatan yang kita tuh minta, ya Allah yang ini saja. Sehingga seseorang ketika nanti akan dipertemukan dengan suaminya yang dia minta. Berikutnya wa idal mau'udatu su'ilat. Di antara perkara hari akhirat yang akan dijumpai, ada 12 ya. Yang ke-7 wa idal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Ini agak nyelip ya. Nomor 7, saat Allah berbicara tentang peristiwa-peristiwa kejadian hari kiamat ya, di sela-sela itu nanti akan ada bayi yang hadir. Bayi perempuan akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kami dulu dikubur hidup-hidup? Su'ilat ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apakah dia dibunuh? Di antara perkara yang akan dihadapi oleh manusia ketika di hari kebangkitannya adalah akan hadir bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Dan ini fenomena jahiliyah yang terjadi di zaman itu. Bahwasanya orang-orang Arab, mereka jika melahirkan bayi perempuan itu wajah mereka langsung sedih. Langsung sedih dan malu. Karena mereka ketika diberi anak perempuan itu mereka meyakini sebuah aib. Karena mereka mengatakan bahwasanya jika seseorang dikasih anak perempuan itu beban yang mendatangkan kefakiran. Sehingga mereka, di antara mereka ada namanya wa'dul banat, yaitu mengubur bayi hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang masih ada gak? Biasanya belum lahir, aborsi. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa ia dibunuh? Kalau sudah di bulan keberapa sudah ada ruh? Keempat. Setelah berapa hari itu? 120 hari. Ya, ada kan kejadian seperti itu. Sudah kalau sudah 120 hari, bulan yang keempat sudah ada rohnya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan bertanya, atas dasar dosa apa dia
bunuh. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama menegaskan ketika Allah membicarakan tentang fenomena-fenomena hari akhirat, maka diselipkan tentang wa'dul banat. Hal ini menegaskan akan besarnya dosa membunuh anak perempuan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Di antara dosa yang sangat besar yaitu ketika mereka mengubur hidup bayi perempuan. Adapun dan keinginan orang jahiliyah, mereka itu hanya ingin mendapatkan anak laki-laki. Kan aneh juga ya, pengennya anak laki-laki. Kalau dikasih anak perempuan dikubur. Pertanyaannya kan, untuk mendapatkan anak laki-laki dari mana? Untuk mendapatkan anak laki-laki itu dari laki-laki saja, dari perempuan? Perempuan. Pengennya anak laki-laki, nggak mau perempuan. Tapi laki-laki keluar dari perempuan. Kalau istilahnya perempuannya dibunuh semuanya, gimana cara mendapatkan anak laki-laki? Emang bapak-bapak bisa Pak melahirkan? Ya itulah Pak, jahiliyah. Pikirannya pendek, hawa nafsu, selesai. Seseorang ketika mengerjakan sesuatu atas dasar hawa nafsu kan pendek. Tidak melihat jauh dan akibat setelahnya. Maka datanglah Islam mengharamkan wa'dul banat, bahkan menjadi perkara yang sangat besar dosanya. Maka datanglah Islam. Bagaimana Pak Islam berbicara tentang anak perempuan? Kalau jahiliyah nggak mau perempuan, aib. Ini apa? Menjadikan fakir, maka harus disingkirkan. Datanglah Islam. Bagaimana Islam dalam menilai anak perempuan? Halo? Anak perempuan itu di mata Islam seperti apa? Kalau anak laki-laki itu adalah fitrahnya manusia pengen laki-laki. Datanglah Islam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik. Dia menegaskan, man ala ibnatain. Barang siapa yang dia menafkahi, mendidik, merawat, mengasuh ibnataini, dua anak perempuan. Au salasa banatin, atau lebih, 3. Au ukhtain, atau siapa yang mengasuh, mendidik, merawat 2 saudari. Au salasa akhwatin, atau 3 saudari. Mungkin Pak, dalam satu keluarga laki-lakinya cuma 1. Dia punya saudari-saudari 2, 3. Dia laki-laki sendiri di rumahnya. Barang siapa yang dia itu bisa mengasuh, mendidik, merawat, dalam riwayat lain sampai mereka besar, dalam riwayat lain sampai menikah, dalam riwayat yang lain sampai dia mati, maka Rasul bersabda, ana wahwa kahatain, aku dengan dia seperti ini, kedudukannya di surga. Jadi aku bersama dia yang dia mengasuh 2 anak perempuannya atau 2 saudarinya minimalnya. Aku bersamanya seperti 2 jari ini. Menunjukkan kedekatan tingginya surga ia bersama
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak perempuan adalah sebab di antara sebab-sebab meraih surga. Maka barang siapa yang diberikan anak perempuan, bersyukurlah. Yang semoga ini menjadi sebab pintu surga untuk orang tuanya atau saudaranya. Dan manakah yang lebih mudah dalam pengasuhannya? Laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan sampai kapan, Pak? Kalau laki-laki itu sampai batasannya tentunya apa ya? Sampai selesai. Namun batasan laki-laki itu kapan? Selesai. Ketika balik, sudah dewasa. Makanya kalau sudah dewasa itu ya idealnya dia sudah mandiri, makan sendiri, masih makan sendiri, maka apa? Menafkahi dirinya sendiri. Makanya disebut anak yatim, itu yatim sampai kapan? Balik. Namun kalau anak perempuan sampai kapan? Sampai menikah atau sampai dia yang meninggal. Sehingga secara waktu lebih panjang dibandingkan laki-laki. Namun Allah Subhanahu wa taala mengadakan hal lain. Dalam kehidupan manakah yang lebih sayang kepada orang tuanya? Biasanya nih Pak, secara umum. Anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi tidaklah Allah itu menjadikan ada satu kekurangan, melainkan di sana ada kelebihan yang lain. Sehingga seseorang senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Apakah diberi laki-laki, berhusnudzon kepada Allah, diberikan perempuan, berhusnudzon kepada Allah. Dan intinya akhirnya kan sama juga. Yang punya anak laki-laki ternyata nggak punya perempuan. Anak pertama laki-laki, harapannya anak kedua perempuan, laki-laki juga. Akhirnya yaudah semoga anak ketiga laki-laki perempuan, laki-laki juga. Tambah satu lagi dia laki apa perempuan. Yang keempat laki-laki juga. Udah yang kelima ini perempuan nih. Ketika lahir laki-laki juga. Mau yang keenam agak ragu, Pak. Namun ujung-ujungnya kan sama juga kan? Ketika menikah anak laki-laki sama siapa? Perempuan juga. Ya sama kan akhirnya endingnya. Meskipun dia laki-laki ya tetap nanti akan punya anak perempuan. Yaitu apa? Istri anak. Menantunya. Dan seterusnya. Baik. Berikutnya wa idas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal akan dibuka. Di antara fenomena dari hari akhirat bahwasanya kelak nanti catatan-catatan amal akan dibuka. Masing-masing orang akan mendapatkan kitabnya. Kalau bahasa kita apa, Pak? Rapot. Ada yang menerima dengan tangan kanan. Ada yang menerima dengan tangan kiri. Dan yang menerima dengan tangan kiri itu tidak berani menengok ke kitabnya. Fa'amma man utiya kitabahu min wara'i dhahrih.
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, dengan tangan kiri tapi dari belakang punggung karena takut. Kita bisa bayangkan, kita saja kalau misalnya semua teman-teman kita dapat 100, kita yang paling merah sendiri. Dan sudah dikasih tahu, semuanya dapat nilai bagus kecuali dirimu. Kira-kira datang nggak wisudanya? Hah? Enggak ah, kenapa? Malu gitu kan. Demikian juga di hari akhirat. Ketika dia menerima dengan tangan kirinya, itu karena sangat malu, dia pun sampai tidak berani menengok pada kitabnya. Wa idas suhufu nusyirat. Sudah berapa? 10? 9 kan? 9. Kan ada 12 fenomena. Yang ke 10. 9 kan? Sekarang ke 10. Pertama, idas asyams kuwirat, 1. Kedua, an-nujumu kadarat, 2. Ketiga, al-jibalu suyirat. 4, wa idal isyaru uttirat. 5, wa idal khusyu khusyirat. 6, wa idal biharu sujirat. 7, wa idan nufusu zuwijat. 8, wa idal mau'udatu su'ilat. 9, wa idas suhufu nusyirat. Berikutnya 10. Fenomena yang ke-10 adalah wa idas sama'u kusyitat. Langit akan dilenyapkan. Langit yang kita lihat sangat kuat dan kokoh hari ini. Allah berfirman dalam surat An-Naba di antaranya sab'an syidadan. 7 lapis yang sangat kuat dan kokoh. Kelak nanti langit akan dilenyapkan. Kapan dilenyapkan? Setelah bintang-bintang berjatuhan. Setelah matahari bulan dihilangkan cahayanya. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Setelahnya baru wa idas sama'u kusyitat. Langit pun dilenyapkan. Setelahnya wa idal jahimu su'irat. Neraka jahim akan dinyalakan. Neraka sekarang sudah ada dan sudah menyala. Namun ketika hari akhirat lebih Allah nyalakan kembali. Allah dikobarkan kembali. Dan di antara dikobarkannya api neraka lebih dahsyat lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dia menegaskan awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Orang pertama kali yang akan dikobarkannya api neraka karenanya, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali dengan nerakanya tusa'ar, dinyalakan. 3 orang. Yang pertama adalah ahli Quran, yang kedua adalah ahli sedekah, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Jadi orang yang ahli sedekah, orang yang mati syahid, orang yang ahli Quran justru akan dinyalakan api neraka. Kenapa? Karena salah niat. Yang ahli Quran ketika dia menjadi ahli Quran ingin mendapatkan pujian. Yang dia bersedekah niatnya karena mendapatkan pujian. Yang ketiga dia menjadi orang mati syahid karena ingin disebut dia adalah seorang pemberani.
3 amalan yang sangat besar seharusnya menjadikan dia masuk surga, ternyata menjadikan dia masuk neraka. Kenapa? Salah niat. Dari sini di antara faedahnya pentingnya menjaga niat. Dan kata para ulama, jaddidun niyah, senantiasa perbarui niat. Ketika mau memulai, niatnya diluruskan. Ketika sedang menjalankannya, luruskan niat. Ketika selesai pun harus menjaga niatnya. Mungkin nggak orang itu setelah sudah selesai menjalankan kemudian rusak? Sudah selesai. Kan seharusnya selesai. Namun sudah selesai bisa dirusak. Contohnya apa? Sedekah. Allah menegaskan bil manni wal adha. Janganlah kalian itu memberikan infak sedekah dengan sering disebut-sebut dan menyakiti orang yang dikasih. Ini salah satu perusak pahala sedekah. Jadi sering disebut-sebut, diceritakan, kemudian apa? Dengan tujuan riya. Sedekahnya sudah selesai. Namun sering disebut-sebutkan kemudian dengan tujuan riya. Wal adha, atau menyakiti orang yang dikasih. Siapa dikasih, kamu dulu nggak ingat ya? Dulu kan saya ngasih kamu, makanya kamu ini, dan seterusnya. Ini apa? Di antara adab bersedekah, yaitu harus menjaga tidak banyak menyebut-nyebut dan menyakiti. Maka sedekahnya selesai, namun menjadi rusak karena sering-sering disebut dengan tujuan riya atau menyakiti orang yang dikasih. Sehingga dalam hadis tadi, di antara sebab seseorang itu masuk dikobarkannya api neraka karena salah niat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman, yaitu dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku adalah maha yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang dia menyekutukanku dengan sesuatu hal, aku akan tinggalkan ia dengan sekutunya. Aku adalah maha yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang dia menyekutukanku, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya nanti. Misalnya apa? Dia dulunya ketika beramal ingin mendapatkan pujian, maka kau tinggalkan dia dengan pujiannya. Ketika dia dulu menyembah sesuatu hal lain, pohon misalnya, maka kau akan biarkan dia dengan pohonnya di dalam api neraka, dan seterusnya. Berikutnya adalah wa idal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Didekatkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa atau para ahlinya, para calon-calon ahli surga. Dan inilah di antara bentuk memuliakan penghuni surga. Sebagaimana Allah menghinakan penghuni neraka, Allah memuliakan penghuni surga. Allah tidak mengatakan dan surga yang disediakan, tapi mengatakan surga yang didekatkan. Ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya, Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kenikmatan-kenikmatannya.
Namun ketika menyebutkan surga secara utuh, Allah menyebutkan uzlifat. Surga itu didekatkan. Apa pesannya, Pak? Ketika menyebutkan jenis-jenis kenikmatannya, seperti apa kenikmatan surga? Sungai yang mengalir, buah-buahan yang tidak kenal musim, kemudian keadaan yang suasana yang tidak panas, gak dingin. Uiddat lil muttaqin, disediakan. Jika disebutkan jenis-jenis secara rinci itu disediakan. Namun surga secara utuh didekatkan. Hal ini menegaskan tentang bahwasanya penghuni surga itu sangat-sangat dimuliakan. Sampai surganya pun didekatkan. Dan ini juga di antara cara memuliakan seorang tamu. Kalau ada tamu, misal kita menyediakan kopi atau teh, itu tidak hanya disediakan. Menyediakan saja itu sudah memuliakan. Namun lebih memuliakan lagi ketika menyuguhkan itu didekatkan. Bukan tamunya disuruh mendekat kepada suguhannya. Ayo, ayo. Semua mendekat. Ini apa? Ayo kita buka. Ini apa? Kurang. Menyediakan itu sudah memuliakan tamu. Tapi lebih memuliakan tamu lagi ketika yang kita suguhkan kita dekatkan. Dan itulah firman Allah, wa idal jannatu uzlifat. Ketika mereka hadir langsung disambut dan didekatkan. Itu diantara cara memuliakan penghuni surga. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Suatu ketika datang tamu-tamu yang nggak dikenal. Akhirnya dimasukkan ke dalam rumah oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim langsung keluar datangin sapi muda yang sudah dibakar atau kambing muda. Bi'ijlin hanid ya, dalam Qur'annya kambing sapi. Setelah dihidangkan makanannya, qarrabahu ilaih. Nabi Ibrahim mendekatkan makanannya. Setelah didekatkan, ternyata tangannya nggak sampai. Nabi Ibrahim ketakutan. Kok nggak bisa nyentuh makanan? Fa'aujasa minhum khifah. Baru akhirnya tamunya ngomong, aku adalah malaikat. Jadi malaikat itu pernah menjelma mendatangi Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim dipersilahkan masuk rumah, kemudian diam-diam masuk ke dalam rumah, nggak lama mendatangkan suguhan sapi yang sudah dibakar, sapi bakar, Pak. Kemudian didekatkan Nabi Ibrahim, ayo dimakan. Setelah didekatkan, ternyata tangannya nggak sampai. Baru sadar bahwa itu adalah malaikat yang Allah kirim untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Itulah kisahnya. Ala kulli hal ya, Allah menyebutkan surga didekatkan. Ini bentuk Allah memuliakan penghuni surga. Taib. Berapa jadinya? Ada berapa fenomena? 12. 12 fenomena yang Allah sebutkan dalam surat At-Takwir. Baru setelahnya alimat nafsum ma ahdharat. Setiap jiwa mengetahui apa-apa yang telah dikerjakan. Ai kullu nafsin, setiap jiwa, baik jiwa yang mukmin maupun jiwa yang kafir, baik jiwa yang baik maupun yang tidak baik, semua jiwa. Dan nafsun Allah sebutkan dalam bentuk mufrad nakiroh yang meliputi semua jiwa, laki-laki, perempuan, semuanya jiwa. Ma ahdharat, apa yang dia kerjakan, yaitu
ma ladaiha minal a'mal, apa yang dia miliki dari perbuatan-perbuatannya. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa wajadu ma 'amilu hadira, dalam surat Al-Kahfi, dan mereka mendapati semua yang dia kerjakan hadir. Bahkan yang dulunya dia mungkin lupa, namun semuanya dihadirkan. Atau dalam ayat yang lain, dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Pertanyaannya, apakah setiap amalan kita itu pasti ingat? Tidak. Nggak usah jauh-jauh hari kebangkitan. Kadang kita aja Pak, hari kemarin kita nggak ingat apa yang kita kerjakan. Ketika diingatkan baru, oh iya ya. Namun kenapa Allah mengatakan setiap jiwa mengetahui apa yang dikerjakan setelah dia menerima catatan amal. Jadi mungkin dia lupa, namun Allah hadirkan catatan amal yang dia buka sendiri per lembarnya. Dia melihat apa yang dia baca, apa yang dia terima. Itulah firman Allah, alimat nafsum ma ahdarat. Dia mengetahui setelah melihat catatan amalnya. Yang mungkin dia sudah lupa, namun catatan amalnya masih ada. Dan kita bisa perhatikan hari ini, seseorang itu mungkin saja lupa, tapi jejak digitalnya masih ada. Dulunya pernah ngomong apa, udah lupa. Namun setelah apa? Dilihat jejak digitalnya, oh ternyata apa? Dulunya ngomong ini dan itu. Jika di dunia saja itu orang itu bisa terekam dengan digitalnya gitu, apalagi dengan digitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang CCTV, meskipun orang yang sudah nggak ada, masih ada rekamannya. Bahkan terkadang apa, yang CCTV untuk mobil ya, mobilnya melajunya dengan cepat, kita nggak tahu. Rasa-rasanya nggak ada pelanggaran, ternyata apa? Ada surat edaran ke rumah. Melakukan pelanggaran ini di jalan ini jam sekian, detail. Jika ini CCTV buatan manusia saja seperti ini, bagaimana dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para malaikat yang senantiasa hadir, yang senantiasa mencatat, baru malaikatnya satu. Belum lagi apa? Anggota tubuhnya berbicara. Dalam surat Yasin, Allah berfirman, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terus dan bersaksi apa? Tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Dalam ayat yang lain sampai kulit-kulitnya pun bersaksi. Sehingga tangan, kaki saat ini bisu, tidak bisa berbicara. Yang Allah jadikan bisa berbicara hari ini hanya mulut kita. Dan mulut bisa disekuk gak, Bu? Bisa kan? Diam dulu. Kata yang lain. Sekarang. Karena kita yang masih berkuasa. Tapi nanti yang berkuasa siapa? Maliki Yaumiddin. Pemilik hari yang menguasai hari pembalasan. Sehingga tidak. Catatan amalnya ada. Anggota tubuhnya bersaksi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan, mengetahui segala sesuatu yang diperbuat seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengerjakan perbuatan sekecil biji dzarrah, sawih, dia pasti akan mengetahuinya, dan barang siapa mengerjakan sekecil apapun keburukan sebiji dzarrah, dia pun akan melihat balasannya.
ayat setelahnya tentang Al-Qur'anul Karim. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang al-khunnas apa? Al-jawaril kunnas, bintang-bintang yang dia terbit terbenam. Jadi ada bintang-bintang dia itu terbit terbenam. Ya. Bintang apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti sifatnya itu dia terbit terbenam. Jadi kayak matahari terbit terbenam. Lagi-lagi apa? Ya, ayat-ayat Quran itu akan mengungkap kebenarannya dengan berjalannya waktu. Yang pasti al-khunnas adalah bintang yang dia terbit dan terbenam. Allah bersumpah dengan bintang dan ini menjadi hak Allah. Allah bersumpah dengan makhluk itu haknya Allah. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Walaili idza as'as, demi malam apabila telah habis, yaitu sudah selesai. Dan jika malam selesai datang wasubh idza tanaffas, subuh apabila menyingsing, yaitu mulai muncul. Tanafas, bernafas. Orang kalau bernafas masih apa? Masih hidup. Subuh kalau tanafas berarti subuhnya hadir. Dan memang bahwasanya kalau sudah datang subuh ada tanda apa? Kehidupan. Orang itu mulai ada kehidupan di bumi, mulai ada kehidupan kegiatan manusia mulai kapan? Subuh pada umumnya. Allah bersumpah dengan 3 sumpah, bintang-bintang, khunnas, malam dan waktu subuh. Jika ada sumpah maka akan ada yang disumpahin. Atau bahasa Arabnya jika ada qasam maka ada jawabul qasam. Apa yang ditegaskan? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an. Benar-benar perkataan Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Taib, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan ayat-ayat terakhir di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Taib, cukup atau ada pertanyaan? Ibu-ibu, cukup? Ya. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.